kehadiran rutinitas. Tetapi kerinduan kami untuk dibentuk oleh Engkau. Menyiapkan hati kami betul-betul menjadi seorang hamba. Karena itu Tuhan tolonglah setiap kami yang hadir di sini. Supaya kami belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga boleh menghidupinya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bekerja masing-masing pribadi. Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan. Dan pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kekurangan untuk menyampaikan firman-Mu sehingga kami bersama-sama boleh belajar dan diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus yang mengasihi kami berdoa. Amin. Silakan duduk, shalom. Selamat pagi, hari ini bersyukur ya saya bisa dapat kesempatan untuk mengenal gereja ini, ya kemudian juga bisa memberikan satu lause ya untuk memang senang sekali ya bisa bertemu dengan lause. Dan juga membekali lause ya. Jadi Bapak Ibu saya tuh sedikit kenalan ya, saya tuh pelayanan di GEI Hok Kim Tong dan saya tuh sudah menjalani pelayanan anak itu kurang lebih 25 tahun. Jadi udah kelamaan tapi ya, jadi saya sekarang sudah cari regenerasi untuk menggantikan saya karena nggak boleh terlalu kelamaan gitu ya. Dan saya bersyukur ada satu hamba Tuhan yang laki-laki masih muda gitu ya bisa menggantikan untuk nanti saya bisa lepas pelan-pelan ke hamba Tuhan tersebut ya. Dan tahun ini saudara saya dipercaya untuk menggembalakan satu sidang di GEI Hok Kim Tong ya. Dan saya belajar banyak menjadi gembala sidang, berbeda sekali ya. Dulu saya bertemunya dengan anak-anak ya. Ini sorry saya taruh di sini dulu ya. Dulu saya bertemu dengan anak-anak, wah sekarang saya banyak bertemu dengan jemaat-jemaat gitu ya. Tetapi saya bersyukur juga Tuhan membentuk saya banyak hal untuk mengenal jemaat-jemaat yang ada gitu. Nah itulah sedikit bayangan saya, anak saya 2, satu udah kerja, satu akan kuliah nanti ya, September dia akan masuk kuliah, udah cukup besar ya. Jadi kalau orang lihat saya tuh dengar anak saya kuliah tuh kaget gitu ya, wah kok kayaknya masih awet muda gitu. Ya sebenarnya udah tua gitu ya. Nah tapi saya bersyukur ya beberapa orang mengatakan, Pak kayaknya nggak robah-robah mukanya ya, penuh sukacita. Iya karena pelayanan di anak-anak gitu ya. Jadi laki-laki ayo pelayanan di anak-anak. Ya istri-istri dorong supaya bapak-bapaknya pelayanan di anak-anak. Supaya kelihatan tetap awet muda gitu kan, senang lihatnya ya. Nah saya benar-benar mendorong para laki-laki itu bisa pelayanan anak gitu. Kenapa? Karena figur laki-laki, figur ayah itu penting sekali buat anak-anak. Ya masa dari TK yang ngajar banyaknya ibu-ibu lagi ya. SD ibu-ibu, SMP ibu-ibu, di gereja ibu-ibu. Aduh bapak-bapak kapan munculnya? Ya jadi bapak-bapak itu harus ada. Karena Indonesia menurut survei ya, fatherless, kehilangan peran ayah itu nomor 3 loh. Nomor 3, kehilangan peran ayah coba bayangkan. Itu sudah benar-benar melanggar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan otoritas untuk pertama-tama kepada papa untuk mendidik anak-anak. Baca aja di Alkitab ya, selidiki aja Alkitab. Begitu ngomong mendidik anak nggak pernah dulu, ibu-ibu nggak ada. Hai bapak-bapak pertama dulu, kenapa? Karena mereka imam dalam keluarga. Ya mereka tuh pemimpin dalam keluarga. Tapi kita banyak menjumpai, tapi saya nggak tahu di sini ya, anak-anak tuh yang laki-laki itu lembek, makanya disebut dengan apa sekarang? Strawberry generation. Ya, strawberry itu kelihatan bagus kan? Dipencet tuh, lembek. Ya, anak laki-laki diprotek, dimanja. Aduh, benar-benar saudara, nggak punya satu jiwa kepemimpinan. Bapak-bapak juga lemah, lebih hebat perempuan atau lebih hebat laki-laki? Nggak pernah dijawab ya. Ya, laki-laki lebih ini atau bisa ngelit atau perempuan? Wah kadang-kadang perempuan lebih gesit loh. Ya bisa lebih lagi dia kerjakan itu. Nah, kadang-kadang papi itu kalau misalnya ditanya sama anaknya ya, Pi ini gimana? Tanya mami gitu ya. Gitu gak sih? Oh di sini mah enggak ya. Tanya mami gitu ya. Dikit-dikit tanya mami. Nah, nanti istri balikin aja, tanya papi. Gitu ya. Terus kalau papinya nggak bisa jawab, kasih pilihan ganda A, B, C, D gitu.
Jadi bantu suami itu bisa menjadi imam, itu istri perlu bantu dia ya. Tapi harapan saya, wah gereja ini bisa muncul para laki-laki yang menunjukkan kepemimpinannya dan menjadi lause-lause itu luar biasa. Karena anak-anak perlu figur laki-laki di dalam mereka melihat kita mengajar kebenaran firman Tuhan gitu ya. Oke saudara, hari ini saya akan mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan. Kita lihat Yohanes 13 ayat 34 sampai ayat yang ke-35 ya. Oke, kita boleh buka gadget kita atau Alkitab kita. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke saudara, dua ayat ini mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, biasanya saudara di dalam sebuah pernikahan Kristen, ya kita yang menikah di gereja kita pasti akan mengalami ini. Biasanya calon suami istri itu akan ditanya demikian, ya. Apakah engkau akan menerima baik laki-laki dan perempuan jadi calon suami atau calon istri kamu dalam segala keadaan? Ya masih hafal nggak? Dalam keadaan sehat dan sedikit sakit gitu, enggak ya sakit. Nah waktu saudara ngucapin saudara pikir nggak sakit apa dulu? Enggak ya, pokoknya keadaan sehat sakit, kaya miskin, keadaan senang atau susah. Nah itu janji saudara, janji. Jadi saudara dalam ikrar nikah itu perjanjiannya ada sehat, sakit, ya kaya miskin, keadaan senang maupun susah. Jadi mereka tuh lagi berjanji gini, aku berjanji mengasihi, melindungi, dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Nah ini adalah satu disebut cinta totalitas saudara. Saudara sedang berbicara tentang cinta totalitas. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu lagi ngucapinnya itu sadar atau enggak ya. Dalam keadaan sadar enggak? Atau memang karena udah harus diucapkan Pak. Kalau saya nggak mengatakan iya, batal nikahnya, betul nggak saudara? Berarti saya harus gitu. Nah saya sedang berpikir itu pasangan di gereja waktu mengucapkannya dalam keadaan sadar, setengah sadar atau lagi mabok cinta saudara. Ya, karena sedang ngomong cinta totalitas loh saudara. Nah sekarang pertanyaannya sebenarnya kita mampu nggak sih mencintai secara totalitas seperti yang kita ucapkan? Kita mampu nggak gitu? Nah sedangkan cinta kita kan terbatas, benar nggak Bapak Ibu? Cinta kita terbatas. Dan pernikahan yang saat ini kita adakan adalah pernikahan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya di luar Taman Eden, jatuh dalam dosa. Maka saudara kita nggak sempurna, pasangan kita nggak sempurna, istri saya nggak sempurna, saya nggak sempurna. Jadi saudara waktu dikatakan cinta yang tadi disebutkan itu cinta totalitas. Dalam situasi kita orang yang sudah jatuh dalam dosa dan tidak sempurna. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan semua orang telah berdosa, Roma 3:23. Nah saudara kita bertanya, masuk akal gak sih sebenarnya cinta yang kita ucapkan tadi? Karena sifatnya totalitas. Terus pertanyaannya, realistis enggak? Realistis enggak saudara? Saudara mulai berpikir lagi ya, realistis enggak ya? Sekarang semua baru sadar kayaknya. Realistis enggak ya? Nah saudara, kenapa kita berani ucapkan itu di pernikahan? Kenapa kita berani ucapkan? Makanya pertanyaan saya, ini benar-benar dia sadari, dia benar-benar ucapkan itu dengan kesungguhan hatinya, atau ya memang untuk memenuhi satu upacara pernikahan, kalau nggak diucapkan ya nggak bisa lagi menikah. Ya, nah ini buat yang belum menikah bisa merefleksikan juga hal ini. Nah saudara, sebenarnya nggak realistis. Nggak realistis buat kita manusia berdosa. Oke, kalau nggak realistis sekarang kita bermain logika lagi. Kalau gitu diturunkan dong levelnya, betul nggak? Kan nggak realistis buat saya. Ya diturunkan levelnya supaya realistis gitu kan. Jangan cinta totalitas dong. Jadi kalau sakitnya sakit apa dulu? Sakit flu misalnya ya. Sakit. Terus kemudian miskinnya
jangan dimiskinkan sekali dah gitu ya. Masih ada lah gini-gini gitu. Nah jadi kita turunkan aja supaya realistis. Nah saudara, kalau levelnya diturunkan itu bukan cinta totalitas lagi. Kalau levelnya diturunkan kita cinta bersyarat, berarti saya mencintai kamu kalau gitu kan. Nah cinta bersyarat. Nah kalau diturunkan cinta bersyarat ini kelihatannya dan masalah akan lebih lagi serius. Kau bersyarat. Nah kalau bersyarat adalah oke, saya mencintai kamu begini. Tapi kalau nggak seperti yang saya harapkan, udah selesai. Itu bersyarat saudara. Jadi kalau diturunkan levelnya makin masalah terjadi. Gitu, makin masalah terjadi. Oke. Saya pengen anak yang begini, tapi kalau anak tidak sesuai dengan harapan saya, sorry. Nah itu bersyarat saudara. Ya, nah tapi kita sebagai orang percaya, cinta yang Tuhan inginkan itu bukan cinta yang totalitas diturunkan dan cinta bersyarat. Karena setelah kita di dalam Kristus saudara, kita harus memahami ini. Bahwa cinta itu dinaikkan lagi setelah penebusan, bahwa cinta kita harus pakai sampai titik level cinta totalitas. Gitu. Ya, nah jadi tidak bisa diturunkan. Kita orang yang sudah di dalam Kristus, kita harus kembali lagi kepada cinta yang totalitas seperti itu. Nah sekarang kita lihat ayat yang tadi kita bahas, menarik ya. Dikatakan aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Ya, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Supaya apa? Supaya semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Dan konteks mengasihi di sini adalah konteks cinta yang totalitas, bukan bersyarat saudara. Oke, saudara kita lihat, pahami ayat ini dulu. Kenapa Tuhan mengatakan perintah yang baru gitu. Nah saudara kita harus tahu konteks pada waktu itu adalah begini. Murid-murid pengikut Yesus, mereka adalah satu pengikut yang baru, satu komunitas yang baru. Nah pada waktu zaman itu saudara, orang tuh bisa mengenal seseorang lewat pakaian dia. Misalnya mereka lihat, oh ini orang Farisi, kelihatan deh pakaiannya gitu. Dan waktu itu ada tentara-tentara Roma. Jadi dari jauh mereka pakai helm, pakai baju tentara. Orang langsung tahu, oh itu adalah tentara Roma. Nah dari situlah Yesus ingin berkatakan pada murid-muridnya, pada waktu orang lihat kamu, orang akan melihat satu tanda, ciri-cirinya. Bukan dari pakaiannya, tapi mereka melihat apanya? Kasihnya gitu. Jadi mereka punya satu identitas baru, bahwa mereka ada murid-murid Tuhan, dilihat dari apa? Kasihnya gitu. Jadi bukan dari, kadang-kadang kita merasa orang Kristen tuh, wah bangga dengan aksesoris kita. Ya, pakai salib, wah luar biasa. Dan kita perlihatkan bahwa kita ini ada orang Kristen gitu ya. Kalau dulu saya masih ingat tuh ya, ada mobil lagi perang stiker, I love Jesus. Saudara, di mobilnya di belakang tulis, I love Jesus. Tetapi saudara, mobil itu kebutnya minta ampun, siksak sana, siksak sini. Lampu merah, terobos, boro-boro I love Jesus saudara. Bukan I love Jesus itu mah. Dan ada lagi yang hebat, Jesus inside. Apaan tuh Jesus inside begitu? Naik motornya, naik mobilnya, gacau semua gitu kan. Boro-boro Jesus inside, Satan inside di dalamnya saudara ya. Jadi kita sepertinya memperlihatkan, wow saya ini Kristen loh. Lihat mobil saya aja pakai slogan Kristen. Rumah saya aja salibnya, wah lihat tuh keren banget gitu ya. Saudara bukan masalah itu. Yesus mengatakan tanda cirinya engkau adalah pengikutku dan muridku adalah bahwa engkau memiliki kasih. Karena ini yang paling penting saudara, kasih gitu. Ya, itu yang harus kita perlihatkan. Jadi dalam konteks itulah Yesus ingin mengatakan kalau engkau adalah murid-muridku, orang lihat pun tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Dan dia lihat di dalam kasihnya. Pada waktu engkau membentuk satu keluarga, orang tahu keluarga itu ada keluarga di dalam Kristus. Karena di dalamnya ada kasih. Itu saudara. Di dalamnya adalah kasih totalitas. Kasih totalitas. Nah saudara, kita memang mengatakan nggak mudah. Sama sekali tidak mudah untuk benar-benar hidup di dalam cinta yang totalitas.
Jadi kita mengatakan sebenarnya nggak sanggup ya Pak ya. Nggak mungkin ya Pak. Lah kalau nggak mungkin ya. Kalau nggak mungkin Yesus tidak akan memberikan perintah itu saudara. Tuhan tahu kamu bisa. Tuhan tahu kita sanggup. Kalau kita mengatakan aduh susah, nggak realistis, nggak mungkin. Yesus tidak akan memberikan perintah itu kalau tidak mungkin saudara. Nah sekarang kita mulai bertanya, bagaimana cara saya menghidupi perintah tersebut gitu kan. Ya bagaimana saya cara menghidupi perintah tersebut. Ini sesuatu yang berbeda sekali. Yang saya sendiri tidak memiliki itu, berbeda banget. Nah setelah kita perhatikan, perintah itu ya, dalam mengasihi itu adalah satu perintah, bukan perasaan. Nah saudara kalau kita pakai perasaan, ya kalau sesuatu yang saya rasa oke buat saya, ya oke lah, itu perasaan saudara. Kalau istri saya begini oke lah ya. Kalau nanti dia suatu saat gitu, perasaan gue lagi gak senang nih, gak oke. Nah itu perintah saudara. Jadi mengasihi ada satu perintah, bukan perasaan dan dirasakan. Jadi kalau perintah itu Tuhan ingin apa? Perintah itu dilakukan saudara. Ya, kalau perasaan itu kita bergantung situasi. Maka perintah itu harus dilakukan. Dan saudara, Tuhan itu menaruh dalam diri manusia kapasitas untuk menerima kasih. Dan yang sama pentingnya kapasitas untuk memberikan kasih. Tuhan memberikan kita kapasitas itu. Waktu kita menjadi murid-muridnya. Nah saudara antara menerima dan memberikan kasih. Bapak Ibu lebih banyak porsinya di mana? Lebih gampang di mana? Hah? Memberi atau menerima? Menerima ya. Kita kan manusia egois. Pengennya terima aja. Keluar mah susah. Terima aja. Makanya gitu tuh nuntut terus gitu kan. Pokoknya kamu ayo kasih saya. Giliran dia mau kasih pelit saudara. Ya giliran dia mau kasih. Nah saudara kita gampang sekali menerima kasih. Tapi memberikan kasih, melakukan itu adalah yang Tuhan inginkan. Satu perintah Tuhan. Maka cinta adalah satu tindakan bukan dirasakan saudara. Dirasakan. Apalagi konteks pacaran mah gampang ya. Gampang saudara, konteks pacaran. Segala sesuatu gampang. Ya kita pernah belajar 5 bahasa kasih. Mungkin Bapak Ibu pernah baca juga 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih itu saudara ya. Kalau belum pernah baca kayaknya harus baca. Ya karena itu salah satu sumber masalah dalam keluarga juga. Dan anak-anak kita juga punya bahasa kasih saudara. Bayangkan anak-anak kita bahasa kasihnya lah kata-kata yang menguatkan. Begitu dapat nilai jelek, omelin dia habis-habisan. Wah, pusing gak dia saudara? Meledak dia. Karena dia tuh butuh kata-kata penolong buat dia gitu. Itu bahasa kasih dia. Nah saudara waktu pacaran 5 bahasa kasih ini kita bisa berikan dengan cepat, betul gak? Kamu lagi gimana? Waduh saya lagi ada di jauh tempat. Saya jemput. Wah, bertindak terus. Waktu, wah lama kasih waktu. Kan ada bahasa cintanya waktu berkualitas. Istri kita atau suami kita tuh dia merasa kita tuh mengasihi dia. Kalau dia dengar, dia ngomong kita dengar dia. Dia perlu waktu berkualitas ngobrol. Lagi pacaran saudara bisa 2 jam aja ngomong. Begitu masuk ke rumah tangga, banyak banget lu ngomong 5 menit aja gak betah gua gitu. Padahal di pacaran tuh gak mau pulang 2 jam. Udah beres nih pulang. Ya saya ingat cici saya kalau pacaran itu ya sama cihu saya. Itu dunia dan berita papa saya punya aturan pulang. Tahu gak dunia dan berita jam berapa? Ya ini masih zaman kita aja. Jam 9. Papa saya udah keluar gini. Wah itu duaan masih merasa kok sebentar ya. Kita sebentar ya. Nah sekarang kita buktikan ya antar cici sama cihu. Saya bisa gak 2 jam diam dengerin dia ngomong. Gak mungkin saudara. Udahlah pusing gak bisa denger lagi. Nah saudara waktu pacaran 5 bahasa kasih bisa diberikan ya. Tapi setelah masuk dalam pernikahan, wow saudara tidak semudah itu. Ya kita harus mengenal bahasa kasih pasangan kita masing-masing. Karena bahasa kasih itu seperti bahan bakar untuk dia itu menyatakan bahwa I love you gitu. Ya jadi I love you itu bukan kasih bunga. Ya kalau istri kita atau suami kita bukan yang romantis ya. Dikasih bunga, aduh ngapain sih, udahlah. Gitu. Ya ada satu istri itu, ada suatu suami itu gak ngerti bahwa istrinya itu bahasa kasihnya bukan di pemberian hadiah. Dari luar negeri dia lihat, wah ini diskonnya gede, dia beli baju buat istrinya. Ya, bawa pulang, ya
ini diskon besar. Diambil, ditaruh begitu saja. Dia bingung, gila gue udah benar-benar bela-belain gitu ya. Diskon besar dan saya beli buat kamu nggak dilihatin. Besoknya tetap nggak dibuka saudara. Ya, kemudian dia sama istrinya bilang, buka. Ya udah dibuka, dilihat, udah ditaruh lagi saudara. Aduh itu sakit hati sekali suami. Bos gagangnya dipakai dan mengatakan saya cantik nggak gitu. Enggak, ditaruh aja gitu ya. Dan suaminya udah dongkol, kamu nggak ngerti perjuangan saya. Kamu nggak ngerti waktu saya beli itu diskonnya itu lagi besar. Dan saya bela-belain buat kamu. Ini made in dari luar negeri lagi gitu ya. Kesel dia saudara. Nah ini udah mau cekcok saudara. Akhirnya istrinya bilang ya, saya emang gak perlu hadiah kamu. Saya cuma perlu kehadiran kamu. Ngomong sama saya. Nah itu bahasa kasihnya adalah waktu berkualitas saudara. Ya, nah ini sedikit bahasa kasih. Dan anak kita juga ada 7 tahun ke atas, umur 7 tahun ke atas dia punya bahasa kasih. Gimana kita menolong dia dan mengasihi dia dalam bahasa kasih kita. Nah saudara, cinta yang totalitas berarti kita melihat bahwa kita diperintahkan oleh Tuhan untuk benar-benar menghidupi cinta yang totalitas kepada pasangan kita. Anggota keluarga kita yang paling dekat ini yang paling tidak mudah. Paling tidak mudah. Saudara, betul nggak? Saya kalau sama jemaat bisa hai. Gitu. Apakah saya pulang ke rumah sama anak saya bisa hai. Ya enggak gitu juga lagi lebay si papi tiap hari hai gitu. Tapi anak saya bisa kritik saya, papi sama itu ya beda cara ngomongnya dengan saya. Gitu. Ya beda gitu. Memang keluarga ini saudara, kita harus mengerti bahwa kita membentuk keluarga tidak sesimpel bahwa kita mengatakan ya karena kita udah dewasa, kita membentuk keluarga, lalu kita punya anak saudara. Justru saudara, kita melihat konteks yang terdekat ini saudara, yang dimana kita betul-betul perlu dibentuk di dalam cinta yang totalitas itu. Ya. Dan waktu kita bicara tentang, aduh saudara, kan ada tema mencintai itu walaupun terluka ya. Nah saudara kalau saudara siap jatuh cinta, Anda siap juga dilukai, amin enggak? Nih pemuda-pemudi ya jangan cepat-cepat kawin langsung, wah dia sangat mencintai saya. Tunggu dulu, cek dulu. Ya. Ada check up loh buat sebelum menikah. Papa mama datangin ke papa mama suruh cek dulu gitu ya. Wah nanti batal dong Pak. Iya maksud saya tidak segampang itu saudara. Ada loh sekarang check up sebelum menikah buat anak-anak muda kita loh. Setelah di check up ya, waduh tipe laki-laki saya tuh kayak begini calon saya nanti. Ya ampun cewek saya tuh tipenya begini. Nanti si konselor tuh akan bilang begini. Kalau gitu mau lanjut enggak? Sok pikir mereka. Karena kamu akan bersama-sama dengan dia kurang lebih 40-50 tahun. Kayak gitu mau enggak? Mikir. Ya udah deh nggak jadi. Tapi ada juga, oke, aku bersedia. Wah berarti hebat itu ya. Dia bersedia menerima kekurangan dia. Betulan loh muda-mudi, Anda itu jangan main-main masuk pernikahan loh. Ya jangan bilang dia tuh care banget ke saya. Namanya juga pernikahan, pacaran ya. Dia tuh benar-benar sangat memperhatikan saya. Aduh itu pacaran itu. Jadi kita harus benar-benar tuh cek beneran. Ya ada satu gereja tuh mengajarin muda-mudinya cek bener. Cek orang tuanya punya hutang enggak. Kalau punya hutang kamu bayarin terus. Ayo percaya deh. Ya terus cek lagi gitu. Dia gimana? Kan ada satu cowok ya, pokoknya kalau kamu menikah saya, kamu harus terima mama saya. Gitu. Nah mamanya pelupa dan kadang-kadang kalau dia pelupa itu, terus kadang bisa bentak-bentak, tahan gak lo? Ya, tahan gak? Pokoknya benar gitu. Saya ketemu yang gituan. Berapa lama kemudian mereka pisah. Kayaknya si cewek merasa, karena si cewek dituntut gini, setiap pagi kamu harus kasih mami saya tuh sarapan dan segala macam sudah teratur, bisa nggak? Gitu. Ada cowok yang memutuskan tidak menikah juga karena dia harus urus mamanya seperti begitu. Sampai akhirnya mamanya meninggal, dia udah ketuaan. Udah sulit ya. Nah saudara benar serius loh ini. Sekarang itu perceraian Anda lihat ya. Jangan karena wah gampang sekarang perceraian.
artis-artis yang kesaksian di gereja, ya Ari Tet gitu ya. Udah begitu Anda cari sendiri Ari siapa gitu. Ari Tet kan banyak nama Ari ya. Sudah mulai, padahal katanya romantis kayak begitu. Nah ini keluarga ini saudara, betul-betul kita harus mengerti waktu membentuk keluarga. Ya, karena begitu kita bilang kita mencintai, maka pasti ada terlukanya saudara. Gitu. Ya pasti, nggak mungkin enggak. Nah untuk mencintai pasti ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi. Nah itu cinta totalitas tuh di situ tuh. Waktu kita mau menghidupi cinta totalitas, ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan akan terjadi. Karena disitulah baru bisa menghidupi cinta totalitas. Kalau nggak ada peristiwa yang menyenangkan, selalu happy, ya udah beres gitu. Tapi kalau kita menghidupi cinta totalitas, pasti ada satu situasi yang tidak menyenangkan akan terjadi saudara. Di dalam keluarga kita, ya di dalam kehidupan suami istri, dengan kita peran kita sebagai papa dan anak-anak juga akan mengalami itu saudara. Tapi sebenarnya kalau kita mengerti itu minimal ya bisa kita hindari dan lebih baik, lebih bijaksana kita menghadapinya saudara. Nah maka saudara kalau kita bicara tentang cinta totalitas itu saudara. Disitulah saudara kita juga akan bertemu dengan namanya pengampunan saudara. Betul nggak? Kita perlu itu. Ya cinta nggak bisa dilepaskan dengan satu sikap memaafkan atau mengampuni. Karena ketika orang itu menyakiti saya, dan bagaimana saya bersikap? Ya ini satu quote mengatakan, ya tidak ada kasih tanpa pengampunan. Ya dan tidak ada pengampunan tanpa kasih. Ini dua permainan kata yang dibolak-balik. Ya sebenarnya saudara disitulah kita melihat begitu bicara kasih, kita juga berbicara tentang pengampunan. Karena kita bisa mengalami hal tersebut, sangat bisa. Ya, jadi waktu kita bicara mengampuni saudara, mengampuni itu tidak semudah kita ucapkan, betul? Nah kita mengampuni itu pun adalah satu tindakan yang harus dilatih saudara. Dilatih. Banyak orang itu nggak punya skill mengampuni saudara, karena tidak melatih. Nah lebih banyak orang punya skillnya, terampilnya apa? Menyimpan kesalahan orang, betul? Skill kita, kemampuan kita menceritakan kesalahan orang. Dan skill kita membenci orang. Amin? Ya, amin. Tapi itu ada dalam diri kita. Kita lebih gampang menceritakan kesalahan orang, kita lebih gampang menyimpan kesalahan orang, kita lebih gampang apa? Membenci orang. Pertanyaan saya, perlu dilatih nggak? Membenci orang perlu dilatih nggak? Nggak perlu, otomatis sakitin saya benci. Kan itu kita orang berdosa saudara. Menjelekkan orang tuh perlu dilatih nggak? Nggak usah, kalau bisa sampai dia hancur. Saya kok pinter ya jelekin orang ya, betul? Ya, membenci orang, menjelekkan orang, menyimpan kesalahan orang lain, perlu dilatih nggak? Nggak perlu, langsung bisa. Tapi mengampuni perlu dilatih nggak? Perlu saudara. Kita perlu melatih diri kita. Dan itu sesuatu yang tidak mudah dan tidak otomatis terjadi. Ya, jadi kita perlu melatih skill mengampuni. Karena setiap hari kita berinteraksi dengan orang, saudara. Kita berinteraksi setiap hari dong. Dan dalam interaksi tersebut bisa ada konflik. Bisa ada kata-kata yang tidak mengenakan dari orang terdekat kita juga, saudara. Dan itu lebih mudah dari orang-orang terdekat kita. Lebih mudah, gampang kita menyakiti dia saudara. Setiap hari kita berinteraksi dan lebih banyak interaksi lagi kalau kita di rumah. Dengan anak-anak kita, anak-anak kita dengan kita. Wow, kita berinteraksi setiap hari loh saudara, bayangkan. Kalau kita tidak melatih skill ini, skill mengampuni, waduh saudara gampang sekali kita akan cekcok luar biasa gitu. Ya. Saya juga melatih skill mengampuni saya. Kayak begitu saudara. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengatakan apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara. Itu doa Bapa kami saudara. Ya.
Dan ayat 13 kalau kita baca Matius 6, lepaskan kami daripada yang jahat. Lepaskan kami daripada yang jahat. Satu kejahatan kita yang secara diam-diam ada apa, saudara? Tidak mengampuni, menyimpan kesalahan orang, menyimpan kebencian, menyimpan dalam diri kita satu dendam, kejahatan yang tersembunyi. Maka Tuhan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, kita simpan ya, kita nggak tahu itu tersembunyi, tapi Tuhan mengatakan itu dosa. Lepaskan itu. Ya. Nah saudara, di dalam melatih skill mengampuni saudara, melatih skill mengampuni itu melatih saudara. Ya, satu hal kita bisa belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Wah saudara, Tuhan itu luar biasa. Ya, seperti apa? Mari kita lihat ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 9 mengatakan demikian. Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Melatih skill mengampuni itu, ya. Dan melatih skill di dalam mengasihi, karena di dalam mengasihi kita pasti ada unsur pengampunan, saudara. Kita perlu merendahkan diri, saudara. Si aku ini benar-benar harus direndahkan, saudara. Karena kebanyakan kita tuh meninggikan diri. Ego. Ada satu singkatan ego itu bagus. Edging God out. Mengusir Tuhan keluar dari hidup saya. Ego, saudara. Saya ini siapa? Berani-beraninya dia mengatakan itu seperti itu kepada saya. Ya kadang-kadang ke anak kita juga. Ini papamu, wah saya ini siapa saudara? Ego. Nah teladan Tuhan Yesus kenapa? Bayangkan saudara, Yesus untuk mengasihi saya dan Anda benar-benar merendahkan diri. Kalau Yesus mengatakan no, dia nggak akan turun sebagai seorang manusia dan menebus kita. Nggak akan ada terjadi pengampunan, betul? Nggak akan ada terjadi yang namanya Tuhan mengasihi kita, nggak ada. Nah waktu Yesus mengambil rupa menjadi seorang manusia merendahkan diri, dia sedang membentuk dirinya saudara. Untuk menjadi satu pribadi yang hidup di dalam totalitas kasih itu saudara. Itu yang Tuhan ajarkan. Merendahkan diri ini itu luar biasa saudara. Mengosongkan diri kita. Yesus turun dari Allah menjadi seorang manusia, turun lagi jadi hamba. Mati di kayu salib untuk menebus saya dan Anda. Benar-benar turun saudara. Mengapa Yesus melakukan itu saudara? Dia betul-betul merendahkan dirinya. Kita harus belajar saudara. Kita bilang kita pengikut Kristus. Seringkali kita belajar di dunia, nggak belajar di Kristus saudara. Kita selalu terpengaruh. Oh dunia itu begini loh. Nah, saudara kita beda, Tuhan mengatakan. Engkau di dalam Kristus, engkau adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu berbeda dengan anak-anak dunia. Engkau harus hidup di dalam kebenaranku. Maka saudara, Yesus merendahkan, dibayangkan. Allah loh, kita tuh siapa saudara? Dia Allah saudara. Waktu dia merendahkan dirinya saudara, supaya apa? Supaya manusia bisa didamaikan dengan Allah. Karena waktu kita jatuh dalam dosa, kita musuhnya Allah saudara. Kita berseteru dengan Allah, kita melawan Allah. Maka antara kita dengan Allah ada jurang memisah. Maka Yesus datang dan dia merendahkan dirinya dan dia mendamaikan saudara. Jadi saudara, dengan kita merendahkan diri kita, ya tidak menjaga ego kita masing-masing. Wah saya disakiti segala macam. Nggak akan pernah beres saudara di dalam keluarga kita. Ya kita jaga terus ego kita. Dan nggak merefleksikan sebenarnya tadi kenapa ya perkataan saya itu bisa menyakitkan istri saya atau suami saya. Oh di sini ada yang nggak beres. Saya harus melepaskan ego saya. Saudara. Saya harus merendahkan diri. Saya betul-betul harus si akunya ini dibuang. Saudara.
Dan saya harus membiarkan Tuhan datang. Memberikan kebenarannya pada saya. Dan saya harus untuk bisa memaafkannya. Dan meminta maaf. Saya pernah minta maaf sama anak saya. Dan itu gara-gara peran saya itu banyak pelayanan anak sana sini. Bayangkan. Ini pelayanan anak sini nggak diperhatiin. Sampai suatu saat anak saya itu cerita kepada saya. Dan pada saat itu saya tahu itu kesalahan saya. Saya nggak akan punya, kalau saya mau jaga ego saya bilang, lu tahu nggak, papi itu pelayanan habis-habisan. Buat apa? Supaya orang jadi berkat, anak-anak jadi berkat. Kalau gini-gini saya bisa beralasan, seluruh macam. Anak saya tuh tergolong yang fatherless, hilang peran saya. Bayangin anak saya masih kecil aja, saya udah sibuk pelayanan. Ngajarin main bola aja gak pernah. Akhirnya saudara saya datang pada anak saya dan mengatakan, papi minta maaf. Wah saudara gengsi amat papi minta maaf. Saya harus minta maaf sama anak saya. Karena saya sudah melakukan kesalahan itu. Saya minta maaf. Ego saya harus dihilangkan. Dan anak saya itu waktu itu udah SMP kelas 3. Karena dia sekolah di China, dia langsung diloncatkan ke SMA kelas 1. Nah waktu saya bilang saya minta maaf, saya peluk dia. Saya pikir dia mau gak ya peluk saya. Ternyata dia mau. Dan sebelum dia berangkat ke China, ya dia waktu itu liburan pulang. Saya peluk dia lagi, ini laki saya cium dia, pipinya. Saya pikir nolak gak dia? Enggak, oke Pi. Mas, dia udah memaafkan saya. Dan sekarang relasi kami, apa-apa dia pasti telepon saya. Nanti kalau kerja apa dia ini ada masalah, dia akan ngobrol dengan kita. Relasi didamaikan. Saudara. Itu baru terjadi. Saudara. Kalau kita merendahkan diri. Banyak orang gak merendahkan diri. Saudara. Bayangkan saudara lihat ketika proses perceraian terjadi. Itu pengacara bisa ngomong A, bisa ngomong B, belum tentu benar. Kita lihat, dasar ya si ini pantas aja dia cerai. Si ininya begini, kita ikut-ikutan lagi terbawa emosi. Pantas lah, cerai aja, ya ampun saudara. Saudara jangan kasih contoh, jangan lihat contoh yang dunia ajarkan. Saudara, saudara harus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dunia sudah terlalu banyak saudara menawarkan kita yang kacau dari kebenaran firman Tuhan. Saudara lihatlah orang-orang yang masuk proses perceraian itu saling menyerang. Nggak ada kerendahan hati meskipun anak Tuhan. Saudara. Tapi Tuhan mengajarkan kalau tidak ada kerendahan hati Tuhan engkau tidak mungkin didamaikan dengan Allah. Tidak mungkin. Saudara. Kita akan terus bermusuhan dengan Allah. Maka kerendahan hati itu adalah kunci. Kunci kita membuat satu perdamaian. Saudara. Kerendahan hati. Dan seorang mengatakan memaafkan adalah pintu perdamaian dan kebahagiaan. Dan pintu itu kecil dan sempit dan harus dimasuki dengan membungkuk saudara. Artinya Anda harus bungkuk dan merendahkan diri kita saudara. Ya, merendahkan diri kita, wow saudara itu seperti harga diri saya itu benar-benar tidak saya jaga. Tapi saya membiarkan Tuhan itu masuk membentuk saya dan rela taat. Di kerendahan hati itu saudara rela dibentuk dan mau taat saudara. Kerendahan hati di situ. Maka saudara lihat ya ayat 9 itu dikatakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Allah tuh respect banget saudara. Sampai Allah meninggikan Yesus. Allah itu respect dengan kita orang yang rendah hati. Yang rela dibentuk dan taat pada firman Tuhan. Allah itu respect banget saudara, luar biasa. Saya selalu, ayat ini saudara, saya selalu, aduh ini sesuatu yang menyakitkan saya. Aduh ini sesuatu yang gak gampang. Tapi saya mau lakukan itu. Dan saya ingat, selalu membayangkan Allah itu respect sama kita loh saudara. Allah meninggikan Yesus. Allah itu respect sama kita. Di awal saya tanya, kita mampu nggak?
Ya memang kita nggak mampu, saudara, nggak mampu. Tetapi saudara, kalau kita baca, hari ini kan kita peringati Pentakosta ya. Nah, Yesus pernah bilang begini, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, untuk melakukan itu, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Itu kuncinya. Tuhan tuh tahu kita tuh mengasihi Tuhan tuh gak gampang. Ya, kita bicara kerendahan hati itu satu wujud saya mengasihi Tuhan. Membiarkan kebenaran mengisi kehidupan saya. Itu mengasihi Tuhan. Tuhan bilang simple. Kalau engkau mengasihi aku, engkau apa? Engkau menuruti perintahku. Simple. Aduh saudara, kau mengasihi aku. Turuti segala perintahku. Perintahku di mana? Di firman Tuhan. Perintahku apa? Engkau lihat di situ. Kau mengasihi aku, lakukan apa yang kau mau. Itu saja saudara. Tapi Tuhan tahu kita gampang ngomong aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi saudara sebenarnya tidak mudah. Kata menuruti maunya Tuhan itu apa? Bukan maunya saya. Ya, maunya Tuhan itu apa? Nah saudara, Tuhan tahu engkau tidak mampu. Maka Tuhan mengatakan aku memberikan seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain di sini dikatakan apa? Bahwa dia adalah sepenolong yang lain meskipun lain, tapi pengertiannya adalah yang sama seperti aku mendampingi engkau. Maka penolong pun saudara, kalau kita lihat yang bahasa aslinya adalah parakletos. Parakletos itu artinya bahwa dia ya bersama-sama dengan kita. Ini sama, paralel. Dan dia mendampingi kita. Bentuk kata kerja dari kata kerja kaleo yang berarti memanggil, Allah memanggil Roh Kudus untuk bersama-sama berarti paralel sama-sama dengan kita untuk berjalan bersama dengan kita. Maka itulah saudara, Allah memberikan Roh Kudus kepada kita dan kita mampu kalau kita biarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Karena kehadiran Allah Roh Kudus adalah apa? Dia menolong orang percaya untuk mengasihi Yesus dan mentaati perintahnya. Itu Roh Kudus. Itulah definisi waktu Roh Kudus diberikan kepada kita. Menolong kita untuk mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus berarti engkau menuruti perintahnya. Menurut perintahnya engkau melakukan itu. Dan di sini Yesus mengatakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara, Roh Kudus itu bukan milik gereja lain. Saya kalau dalam perjalanan pun, Roh Kudus aku perlu hikmat engkau. Menangani satu hal. Relasi kita jaga dengan Tuhan. Kadang-kadang saya dalam apapun saya bilang Roh Kudus, saya tuh gak gampang begini. Saya perlu engkau membentuk saya. Disitulah saudara Anda membiarkan Roh Kudus itu membentuk Anda gitu. Doa itu bukan berarti harus di satu tempat terkunci ya. Doa itu relasi dengan Tuhan. Aduh Roh Kudus tadi itu saya kok ngomong gini sama anak saya. Kok saya ngomong gini dengan istri saya. Roh Kudus berikan aku kerendahan hati, bentuk aku. Relasi itu dijaga saudara. Relasi kita dengan Tuhan dijaga, maka akan lebih kita mudah menghadapi sesama, lebih mudah saudara. Tapi kalau relasi dengan Tuhan tidak beres, Anda akan melihat relasi Anda dengan orang lain juga sulit saudara. Bisa gak beres, cepat tersinggung. Nah saudara, saya menjadikan Roh Kudus penolong saya itu kayak pendamping, saya selalu ada bersama dengan saya. Sebelum berkhotbah juga Roh Kudus, mari engkau bersama-sama dengan aku. Berjalan di sampingku. Lagi orang datang pada saya jemaat ngobrol, saya akan bilang Roh Kudus, saya gak tahu dia mau ngomong apa. Tapi engkau tolong saya waktu dia ngomong sesuatu, engkau berikan saya hikmat untuk memecahkannya. Dan kadang-kadang saya terkaget-kaget. Saudara. Dia udah ngomong banyak. Kita mah kalau konselor dengerin aja karena dia pernah curhat doang. Curhat selesai. Tak. Aduh saya bilang Tuhan saya harus ngomong apa buat orang seperti ini, saya gak tahu. Keluar satu kalimat yang dia sadar sendiri tak gitu.
Oh iya ya Pak Pendeta ya. Iya ya. Itu Roh Kudus. Maka Allah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk kita berrelasi dengan Dia. Dan Dia akan menolong kita untuk menghidupi kebenaran. Saudara, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari ingat kita berinteraksi dengan orang setiap hari. Kita latih skill kita mengampuni, saudara. Memaafkan. Dan waktu kita melatih, saudara, kita perlu kerendahan hati. Namanya mau dilatih, saudara nggak punya kerendahan hati gimana sih? Instruktur bilang, enggak. Saya mau jadikan tubuh saya ini menjadi seorang yang kelihatannya tuh binaragawan ya. Instrukturnya bilang, kamu makannya begini? No. Kamu makannya gitu? Enggak gue mau yang ini aja. Nggak jadi-jadi saudara. Anda tidak taat sama dia gitu loh. Anda mau dilatih sama Tuhan, taat sama Tuhan. Tuhan bilang, oke, saya ikut. Saya ikut. Saya ikut. Dan untuk ikut itu Anda betul-betul kerendahan hati dibentuk. Dan dibentuk. Dan dibentuk. Saudara, jaga keluarga. Anda harus memahami tentang pernikahan. Anda harus pahami tentang punya anak. Kita menikah, kita dibentuk karakter, dilatih. Ya, karakter kita tuh sekolah karakter orang bilang. Suami itu dilatih. Dilatih terus. Anak-anak juga dilatih sama kita. Nanti itu kalau dari sisi parenting kita tuh melatih anak-anak kita. Hidup di dalam kebenaran. Bukan gereja yang melatih, orang tua yang melatih anak kita. Dan pada waktu nanti anak kita berkeluarga, dia lihat satu contoh yang benar dan bisa berkeluarga dengan baik. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita ya, hidup di dalam kebenarannya. Mencintai meskipun kita bisa terluka, karena memang ketika kita bersiap mencintai, kita juga siap dilukai. Tapi kita juga siap dilatih untuk mengampuni dan memaafkan.